Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah. Mabad. Pertama-tama yang saya muliakan, saya hormati guru kita, yaitu Al-Ustaz Ahmad Firdaus. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan diberikan keistiqomahan di dalam membimbing kita ke jalan Allah, ke jalan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga yaitu akhina fillah Ustaz Abu Yazid, dan juga yang hadir di ini tempat, baik para sesepuh, para orang tua, ataupun jamaah Majelis Taklim Darul Farah. Mudah-mudahan di momentum pembukaan ini, dengan kita mengambil berkah, membaca roti, membaca Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan malam hari ini kita dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipandang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini malam kita kembali buka sebagaimana rutinitas kita di malam Jumat, yaitu membaca salawat, membaca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik, dan juga mengambil ilmu dari guru-guru kita. Tidak ada doa yang lain melainkan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, dan juga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poros dari kita adanya majelis taklim, yaitu adanya kehindaran dalam diri kita untuk menjauh daripada kebodohan. Karena yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya mal'unun mal'unah mafiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat apa-apa yang ada di dalam isi dunia, illa alimun, kecuali orang yang alim, yang dia tahu ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain daripada itu, wa muta'allim, yang dia belajar ilmu agama, ilmu-ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ilmu syahadah di dalam rukun Islam, rukun iman, itu semestinya kita mesti paham. Ya, adapun sesuatu yang ingin kita alami, baik itu misalkan pernikahan, maka menjadi wajib. Adanya di mana? Yang ilmu tersebut bisa kita dapati adanya di majelis taklim yang mulia, yang ada ilmu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah paling benar kita hidupkan seperti ulama-ulama terdahulu, agar kita tambah prihatin, perhatian, tambah semangat lagi di dalam metode belajar yang benar, ya, yaitu senantiasa kita mengambil faedah, keutamaan atau ilmu-ilmu, kemudian kita simpan di dalam kertas, kita amalkan, kita ikat itu ilmu tersebut, agar kita menjadi barakah kehidupan kita yang kita dapati daripada majelis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena al-jahl, kebodohan itu, Imamul Haddad mengatakan bahwa aslu kulli syarr, kebodohan itu poros atau pokok dari segala keburukan. Wa mansya'u kulli darar, kebodohan itu adalah sumber daripada kebahayaan, kemasalahan. Jadi bisa jadi permasalahan
yang ada pada diri kita itu bukan hakikatnya ujian keimanan dari Allah, akan tetapi yang kita cari sendiri ujian tersebut karena adanya kebodohan dalam diri kita. Makanya baru-baru ini ada yang nanya tuh sama saya, Ustadz, Allah kan ngasih ujian sesuai kadar kemampuan kita, katanya begitu. Iya benar itu. Kemudian saya nanya, emang apa ujiannya? Ujiannya saya main judi slot, Ustaz, kata begitu. Habis main judi slot, solusinya pakai pinjol. Nah, itu mah ujian yang lu cari, kan begitu. Ngapang nyalain Allah, ngapang nyalahin daripada keimanan. Jadi ada beberapa ujian ini yang ujian orang beriman dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga emang ada ujian yang dicari sendiri karena kebodohannya jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bodoh udah pasti tambeng. Ya, udah pasti bahasanya orang Ciracas dablek. Allah sendiri ketika lama khalaqallahu jahla, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang disebut goblok tuh. Jadi makhluk itu, kebodohan itu adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah ketika diciptakan? Akbil, dipanggil, wahai kebodohan, makhluk yang disebut bodoh, kemari, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'atbar, dia enggan. Tuh, tambeng nih kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adbir, wahai makhluk kebodohan yang disebut makhluk bodoh, sono lu, katanya begitu. Fa'akbala, kebodohan ini malah nyamperin Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ya, jangan sampai virus kebodohan ini ada terhadap diri kita sehingga kita bisa menjadi kurang ajar sama orang tua, kurang ajar sama guru-guru kita, kurang ajar sama Allah, dan na'udzubillah kurang ajar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wa izzati ma khalaqtu khalqan abghadu ilayya minka. Demi kemuliaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ciptakan suatu makhluk yang paling aku murka, yang paling aku benci, melainkan dari makhluk yang disebut kebodohan tersebut. Makanya musuh terbesar ya bukan orang lain yang emang benar-benar terang-terangan musuhin kita, bukan. Artinya yang paling besar daripada musuh yaitu kebodohan yang meliputi berkembang biak dalam diri kita. Udah tahu bodoh nggak mau ngaji, udah tahu bodoh nggak mau bergaul sama guru, ya, ilmu kagak punya, pengamalan minim, ya, kemudian akhlak bobrok, tuh, karena penyakit dicari, nggak ada pertolongan dari Allah. Dia nggak yakin sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam kita menuntut ilmu, ya, ada yang ma'zur, ada yang ghairu ma'zur, ya. Kita menuntut ilmu itu kan wajib, fardu ain. Cuman apa yang ma'zur? Ketika seseorang tersebut jauh daripada fasilitas ilmu, jauh daripada guru-guru, dia sulit mencari guru, dia nggak punya internet dan sebagainya. Kemudian gimana bisa, ya, kalau di tengah-tengah kita ada seseorang yang mengajak kita kebaikan, yang menerangkan tentang ilmu baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, tidak ada alasan bagi dia, wajib untuk menimba ilmu baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam hadis lain yang familiar di dalam kuping kita, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Ya, orang-orang ada sebagian mengatakan ini hadis doif, ini hadis maudhu, hadis yang palsu, ya. Ketahuilah ulama berijtihad adanya itu hadis dengan ilmu, ya. Makanya bahasa kasarnya itu motivator yang bergaya nggak ada ilmu, ya, ya, itu jangan didengerin. Kalau bisa
yang kita dengerin walaupun itu hadis dhaif dari Nabi, adanya ijtihad dari ulama, adanya hadis tersebut kita pakai menjadi motivasi kita dalam ibadah. Sekarang kan orang bermodel-model tuh ya, orang yang lahir dari medianya, kemudian dia asal ngomong dan sebagainya, apa yang begitu kita percaya. Tapi daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mesti yakin nggak ada persoalan itu hadis hasan, itu hadis sahih, itu hadis dhaif ataupun maudhu. Ini ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi memerintahkan kita ambil itu ilmu walaupun sampai negeri Cina. Betapa pentingnya itu ilmu sehingga kita harus melakukan, mengejar itu ilmu walaupun sampai negeri Cina. Makanya teringat Syarafun Nawawi, Al-Imam Nawawi, beliau belajar terhadap Ibn Malik, ya, pengarang Al-Alfiyah. Ya, ketika itu sedang di bagian bab An-Nakirah, sedang mengarang syair-syair Alfiyah. Ini Imam Nawawi dari negeri Nawa, bahasanya Nawa, Damaskus. Nyamperin Alfiyah Ibn Malik ini daerah Andalusia yang begitu jauh tuh, ya, yang begitu sangat jauh. Nyampe ke Ibn Malik, Assalamualaikum ya Syekh. Ini guru lagi ngapain? Lagi menulis syair Alfiyah. Ketika sampai wa rajulun minal kirami indana. Makanya rajul di sini, rajulun minal kiramin indana, seseorang dari sisi kami yang karam, yang mulia, kata Ibn Malik. Siapa gerangan rajul di sini? Nggak ada sangkut pautan sama sastra Arab, nggak ada sangkut pautan. Tapi seorang guru, ya, menisbatkan, menulis seorang murid ada di dalam kitabnya, yaitu Syarafan Nawawi, lelaki tersebut. Tuh, begitu indahnya. Makanya saya sering mengatakan adanya majelis taklim yang dekat jauh, yang dekat dari kita, mempunyai fasilitas yang mewah, ada mikrofon yang indah, ya, begitu didukung dengan daripada keseniannya, maka kita makmurkan agar kampung ini ada barakah, agar kampung ini ada ilmu dan nur cahaya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan anggap sepele, ya, majelis taklim yang di situ ada ilmu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di sini, ya, kita tahu, kita paham, kita punya guru yang memang rajin di dalam alif-alifan, ya, jangan diremehkan hal yang seperti itu. Karena alif yang kita utarakan, yang kita baca itu ada sir dari Allah, itu ada nur dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan proses kita bertalaki seperti ini, ya, dekat dari bertemu guru terhadap murid, ini adalah proses transfer dari nur baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampai ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ruh jasad kita, ya, kita sampai ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita dapat introspeksi diri kita, semakin kita istiqomah di dalam majelis taklim, semakin kita mengamalkan ilmu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita aktifkan daripada sinyal-sinyal ataupun setrum agar dapat cahaya tersebut lahir dari tubuh kita dengan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.